Ini namanya SPJ. SPJ kan menyesuaikan dengan realisasi kita secara real, ya, seperti itu. Saya kembalikan ya maksimal 1.000. Oke. Kemudian kertas nanti saya mau beda toko, misalnya kertas kita okekan ini. Masukkan nomor telepon dengan benar. Nah, ini ada yang salah nomor telepon nih. Dikasih notifikasi. Nah, oke, dan. Nah, ini di formable SPJ ada sudah tertera maksimal jumlah belanja tadi dari tinta ya, tinta 345.000 ya, 345.000 karena 3 botol tadi ya. Kemudian ini ada menggunakan pajak atau tidak. Nah, kalau di bulan Maret ya, pajaknya itu masih 10% Bapak Ibu ya, masih 10%. Tapi kalau di bulan April nanti baru jadi 11%. Nah, karena perubahan pajak itu baru di bulan April kemarin. Jadi kalau bulan Maret ini 10%. Nah, 10%. Nah, kita okekan ini. Kalau tidak menggunakan pajak boleh dibuang ini. Menggunakan pajaknya boleh dibuang centangnya ya. Kemudian ini oke. Nah, sudah masuk seperti ini. Nah, saya lanjut SPJ tunai lagi untuk yang di bawahnya tadi. Saya mau habiskan dulu kertas. Nah, ini kalau yang tinta udah di SPJ kan dia sudah tidak bisa diklik lagi. Ini sudah nol, volumenya nol. Ini tidak bisa diklik ya. Jadi kita klik yang bawahnya kertas. Tokonya saya ubah tadi Anugerah jadi tokoh Cemerlang misalnya. Jadi Semarang, alamat Jalan Pendidikan Merdeka 01 sama telepon sama kedua. Oke, tanggalnya sama, tanggal 29 juga, cuma beda toko. Nah, itu ya. Oke kan? Nah, oke kan? Ya, masuk ya. Kalau pakai aplikasi Arkas yang lama, versi yang lama itu tidak bisa mengakomodir dalam 1 bulan beda toko. Tidak bisa. Tapi kalau sekarang ternyata sudah bisa. Alhamdulillah ya. Oke, masih 5.550.000. Ya, saya pengen SPJ lagi. Misal saya pengen bayar gaji guru honor. Nah ini. Nah, gaji guru honor. Nah ini. Kalau misalnya Bapak Ibu belum membayarkan gajinya nanti di bulan Januari sampai Maret, dia akan muncul nih. Oh, ternyata si Yulita belum dibayar nih sampai Maret. Nah, misalkan Bapak Ibu bisa pilih satu-satu ya. Februari 1 volume. Nah, pajaknya dihilangkan nih. Oke. Kemudian SPJ lagi, Yulita Januari 1 ya. SPJ lagi Maret 1. Oke. Nah, selesai. Fee-nya sudah dibayar. Sisa 1 item lagi untuk di bulan Maret. Nah, ini makan minum. Nah ya, saya perlu makan minum. Di kotak kita pilih dulu. Nah, di sini volumenya tetap Bapak Ibu maksimalkan karena belum 2 hari 60. Cuman harganya ini, nah ini Bapak Ibu. Ya. Kalau dari aplikasi Arkas sudah menghitung nih harga SPJ-nya nanti jumlah harga ini sudah masuk harga pajak. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya ingin menyesuaikan dengan Sokabi, ini agak sulit nih kalau harga pajaknya tidak sesuai dengan harga yang ada di Arkas gitu ya. Jadi mungkin bisa dikurangkan dari sininya 30.000 kurangi gitu ya. Kurangi 3 berapa gitu kan biar benar 30.000 berapa itu sesuai dengan aplikasi Sorabinya dan seperti itu. Tapi kalau aplikasi Sorabi sudah 3.300 di sini, jadi dia pengalinya sudah include pajak itu 3.300-nya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu
perlu Bapak Ibu kurang-kurangi kalau memang sudah angka yang di RKS itu udah masuk harga pajak, tinggal diukir saja. Ini kita lihat ini kalau 30.000 1.800.000, kalau misalnya itu belum dipotong pajak, tentunya kan bukan 1.800.000 pemotongannya di kas tunai ini ya, harusnya kan jadi tambah harga pajak 12% lebih dari 1.800.000. Nah, kita cek apakah mengurangi 1.800.000. Kalau 4805 ini dibeli 1.500.000 kan berarti tinggal 3.705.000 ya. Ya, 3.005.000. Nah, kita oke kan sekarang. Ini pajaknya tetap kena pajak ya, karena makan minum itu kena 2 item pajak, SPD dan PPh 23. Nah, benar. Jadi di sini sudah tercatat, nah si kotak 1.800.000 sudah pajaknya 140.000, 36.000 untuk PPh 23 dan 140.000 untuk SSPD. Nah, pengurangannya 1.800.000. Hanya saja mungkin nanti dibutuhkan Bapak Ibu yang mengkondisikan berapa sih harga satuan yang barangnya gitu ya, yang nasi kotaknya berapa, nah itu disesuaikan saja seperti itu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan, masih ada satu item tadi yang belum di SPDK, ini saya habiskan saja. Oke, klik di 120 saya habiskan. Oke. Nah setelah habis ini masih ada tunai 1.805.000. Cuman di bulan Maret KS saya sudah habis, tidak ada lagi item belanja yang lain, jadi tidak bisa meng-SPD-kan. Nah, yang non tunai juga tidak akan muncul karena anggarannya sudah habis di bulan Maret. Nah, kalau sudah selesai, tinggal Bapak Ibu kembali ke aktivasi BKU, kemudian BKU-nya ditutup. Tutup, lalu kita buka April lagi. Nah, kita buka April, kita lihat saldo bank di bulan April itu sudah menyesuaikan dengan kondisi terakhir di bulan Maret. Nah, ini Pak, banknya 3 juta, tunainya sekian. Nah, lalu dari BKU ini Bapak Ibu bisa mencetak beberapa item ya. Misalnya BKU membantu, kita buka cek BKU. Apakah Bapak Ibu ingin di sana ada banyak pilihan, ada buku kas umum, ada pembantu tunai, ada pembantu bank, ada buku pembantu pajak. Nah, ini bisa dicetak semua ya. Misalnya kalau BKU kita pilih misalnya pos daerah ya. Kita pilih bulan Maret final, kita print. Nah, ini BKU yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi BKU-nya nanti akan terlihat dan di bawahnya ada saldo yang sudah, saldo bank yang tersisa dan saldo kas tunai yang tersisa. Per 31 Maret. Nah, ini Hartanto dan Karlina sudah sesuai dengan menu penanggung jawab kita isi tadi. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau Bapak Ibu buka pembantu pajak, ini ada pajak misalnya untuk pos daerah, kita pilih yang bulan Maret, print. Nah, ini Pak Bu, ya, buku pembantu pajaknya sudah kelihatan di sini. Berapa sih pajak dalam bulan itu yang harus dibayar? Cuman, nah, kalau misalnya Bapak Ibu belanja di akhir bulan, pembayarannya untuk SPJ, untuk pajak makan minum misalnya di akhir bulan, tapi pajaknya bayar di awal bulan. Nah, itu yang tidak bisa terakomodir di Arkas. Arkas tidak bisa memisah tanggal pembayaran pajak dengan tanggal SPJ. Nah, tapi kalau kami di Sambas tidak mempermasalahkan hal itu, karena pembayaran pajak itu kan tetap akan bisa berbeda tanggalnya. Cuman pencatatan di BKU tetap melekat ke dalam pembayaran peng-SPJ-an dari makan minum yang dibayarkan ke rumah makan tersebut. Nah, seharusnya kan memang ketika bayar ke rumah makan itu sudah terhitung pajaknya. Nah, itu kalau di sana tidak ada permasalahan di masalah itu kalau untuk BKU-nya ya. Kemudian di
buku BKU dan pembantu ini juga ada pembantu tunai, pembantu bank ya. Silakan Bapak Ibu cek saja nanti. Kemudian di sini ada rincian objek ya, rincian objek. Bapak Ibu bisa pilih, misalnya saya pilih bus reguler, pilih yang kemarin. Nah ini rincian objeknya. Orangnya apa, realisasi berapa, jumlah berapa, dan sisa anggaran berapa dari setiap item yang dibayarkan. Nah itu ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ada telepon masuk sebentar. Bapak Ibu, mohon maaf ya, intermezzo lagi. Nah ini rincian objek belanja yang Bapak Ibu bisa jadikan patokan berapa sih sisa anggaran dari tinta, kemudian sisa anggaran untuk kertas atau yang lain. Nah, itu silakan Bapak Ibu cek lagi nanti. Sisa anggaran bukan sisa anggaran ini, sisa anggaran dari anggaran total maksudnya ini ya, bukan per item. Nah seperti itu. Oke, kita cek lagi. Nah ini ada SPJM. Kalau memang perlu diperlukan, ya, SPJM itu pakai semester ya. Nah ini terima dana tahap 1 berapa. Ini untuk bos reguler bisa dipilih yang bos bos daerah juga bisa. Silakan Bapak Ibu pilih sendiri nanti. Oke, kemudian penggunaan. Nah ini kita ke penggunaan. Penggunaan ini adalah sama halnya dengan K7A. Nah, bisa pilih misalnya bus daerah kita pilih atau bus reguler tadi ya semester 1 diokekan. Nah ini penggunaan dari SD Batang Air ini yang sudah digunakan oleh bus daerah misalnya. Nah ini jadi K7A-nya. Oke, kemudian di penggunaan ini juga bisa kita pilih di panahnya ini realisasi anggaran. Kita pilih, kita okekan saja, ini akan keluar. Nah, rekapan realisasi anggaran dari reguler itu berapa, dari bos daerah itu berapa. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini ada barang belanja modal dan ada salah klik saya. Bentar, saya share screen tadi. Nah, di sini ada belanja barang modal. Kalau memang ingin melihat berapa belanja barang modal, tadi kemarin tidak ada belanja modal ya. Nah, ini kosong. Kemudian kalau yang di bawah daerah yang habis pakai. Nah, ini rekapan belanja habis pakai. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itu yang dari BKU yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya ingin menyampaikan nanti misalnya ada updatean Arkas ya. Bapak Ibu bisa lihat di menu utilitas nih. Utilitas, kemudian cek pembaharuan. Nah, kalau kita cek, nanti akan terupdate sendiri. Ini tidak ada versi baru ya. Dia akan terupdate sendiri. Tapi kalau ada updatean dari Bapak Ibu baru buka Arkas, nah itu langsung update sendiri dia. Nggak perlu cek di sini. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian ini kita keluar dulu. Saya mau jelaskan masalah ketika lupa password misalnya. Nah, misalnya Bapak Ibu masuk ya di halaman awal, kemudian klik masuk. Nah, lupa nih passwordnya apa? Ya. Nah, ini ada menu lupa password, tapi harus masukkan email dulu Pak. Ya, harus masukkan email dulu. Misalnya SDN apa saja, batang air ya. Nah, ini email yang aktif dari aplikasi Arkas ini. Kalau Bapak Ibu tidak ingat dengan emailnya dan lupa juga emailnya, Bapak Ibu bisa hubungi Dinas Pendidikan, ya operatornya. Nah, bisa lihat di aplikasi Markas. Ini saya coba share. Tuh. Nah, misal tadi ingin melihat daftar pengguna untuk sekolah tadi ya, batang air. Nah, saya klik daftar pengguna. Kemudian ini misalnya cari batang air. Nah, ini ada emailnya Bapak Ibu ya. Dan daftar tanggal berapa, terakhir login tanggal berapa itu kelihatan. Nah, usernya kelihatan di sini. Ini bisa di copy, kemudian dikirimkan ke WA misalnya seperti itu ya. Lalu lanjut ke aplikasi Arkasnya. Nah, setelah dapat email dari verifikator dari operator, Bapak Ibu masukkan emailnya, lalu klik ini lupa password ya. Kalau kita klik lupa password, misal yes, nanti akan ada muncul di menu reset password di dinas ya, bahwa Bapak Ibu request untuk ubah password yang baru. Nah, ketika di yes, ini harus koneksi ke internet, di yes, lalu selanjutnya Bapak Ibu kirimkan password yang baru yang ingin Bapak Ibu jadikan password di aplikasi Arkas ini, kirim ke operator dinasnya. Nah, langsung nanti operator dinas ngeklik di bagian reset password itu dan masukkan password yang baru nanti. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu bisa login dengan password yang baru. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, cara untuk yang lupa password. Oke, terakhir yang ingin saya sampaikan dari aplikasi Arkas ini tentang bagaimana cara untuk backup dari aplikasi Arkas ya. Karena Arkas itu aplikasi yang semi online, ada database yang perlu Bapak Ibu perlu backup rutin ya. Jadi harus di backup rutin untuk database-nya. Nah, cara buka database itu Bapak Ibu misalnya tampilan dari Explorer ataupun directory di komputer Bapak Ibu. Kemudian kita harus mencari directory untuk penyimpanan database-nya. Nah, Bapak Ibu klik di sini ya, di this PC ini, diklik. Kemudian kita ketikkan persen app data persen. Nah, itu ya. Kelihatan nggak? Saya besarkan ya. Oke, ini ketik di sini app persen data persen. App data persen ya. Kelihatan kan, Bapak Ibu? Oke, kita enter. Sudah diketik. Halo, suaranya mohon Bapak Ibu. Batiknya cantik. Halo Ibu, dari mana nih yang ngomong nih? Mohon di mute dulu zoom-nya. Nah, di directory ini Bapak Ibu pilih bagian ini nih, artek ya. Bagian artek nih. Nah, setelah itu buka kembali ini folder RKAS. Ya. Setelah itu Bapak Ibu pilih yang tipe datanya adalah database file. Yang ini. Database file nih, ya. Berarti yang namanya RKS lahir 2022. Nah, inilah yang harus backup rutin. Kenapa di backup rutin? Takutnya nanti Bapak Ibu ada kesalahan ataupun laptopnya rusak, ya. Jadi database itu kelupaan. Akhirnya yang data dinas pendidikan tidak terupdate sesuai dengan pengisian Bapak Ibu. Nah, itu.
Nah, walaupun database itu bisa kita ambil dari server markas, tapi biasanya sekolah itu lupa untuk synchronize. Jadi database-nya tidak terupdate di server kita di markas ya, di manajemen. Ini perlu diupdate, tinggal copy, pindahkan ke flash atau ke drive ya, atau ke cloud ya, jadi bisa diamankan. Nah, selain itu, ini juga digunakan ketika Bapak Ibu memindahkan database dari laptop yang lama ke laptop yang baru. Nah, setelah Bapak Ibu copy ini ke laptop yang copy, kemudian halo Ibu, suaranya Bu, mohon Bu, di mode SMK Bina apa tadi? SMK Bina Utama, mohon di mode Zoom-nya. SMK Bina Utama, mohon di mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan juga ketika ingin pindah laptop. Ya, di copy, kemudian buka laptop yang baru, install dulu aplikasi Arkasnya, baru nanti folder ini akan muncul di directory dengan cara tadi ya, diketik persen, namanya persen, app, data persen di laptop yang baru juga. Ketika di enter nanti buka kembali folder artek, lalu kopikan database yang ke sini. Ingat namanya ini harus RKS Client 2022. Nggak boleh nambah satu huruf pun nggak boleh. Ya, selain nama ini nggak boleh ditambah satu, misalnya itu nggak boleh. Itu nggak akan bisa kebaca database-nya nanti. Ya, harus seperti ini. Ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu minta reset datanya ke Dinas Pendidikan, di WA ke operatornya, Bu, tolong diresetkan database kami melalui markas dan minta kode aktivasi lagi. Nah, nanti setelah itu akan aplikasi Arkas akan meminta kode. Ya. Nah, saya contohkan. Ini saya proses dulu. Misal saya pengen jadikan aplikasi Arkas ini, atau saya login dulu ya, saya hapus dulu database yang tadi. Oke, saya login dulu sebentar. Saya mau hilangkan dulu apanya, loginnya. Atau nanti aja, ada masalah. Oke, batal aja dulu ini. Kemudian saya ambil database. Ini ada berapa sekolah yang saya download. Ini saya copy. Kemudian persen, app, data, persen. Nah, saya pastikan di sini. Nah, kalau kondisi seperti ini, tidak akan bisa membaca database aplikasi Arkasnya. Pasti hanya akan membaca sekolah yang lama aja ini. Ya, ini kan SD 12 Batang Air dan ini sekolah yang lain. Karena yang database satunya ini masih ada tambahan alfabet, ya, tambahan huruf. Ini ada dalam kurung 3, itu tidak boleh. Ya, harus kita ubah. Nah, supaya ini aman, saya pindahkan dulu ke tempat yang lain. Sini aja, nggak masalah. Oke. Nah, di sini saya harus ubah namanya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah saya pindahkan seperti ini dan kita buka aplikasi Arkas. Nah, ini ada notifikasi terdeteksi pindah komputer. Nah, inilah apa namanya, di Arkas itu tidak bisa mengakomodir satu laptop 2 sekolah, nggak bisa. Jadi harus satu sekolah 1 laptop. Nah, atau 2 laptop jadi terdeteksi pindah laptop nih. Ini kan sekolahnya kan dipakai juga sekolah yang lain, jadi terdeteksi pindah laptop jadinya. Nah, ya. Kita lanjut. Nah, ini nanti akan ada permintaan kode aktivasi di sini untuk memastikan database ini memang benar dipakai oleh yang mengaku sekolah ini. Jadi tinggal di WA ke
apa namanya ke apa? Layarnya tidak berubah, Pak. Layarnya tidak berubah. Oh ya, maaf ya. Maaf. Oke, saya pindah ke sini. Nah, ini kita kembali ke Arkas. Nanti dia akan minta deaktivasi nih, Pak Bu. Ya. Jadi hubungi operator dinasnya untuk minta deaktivasi. Nah, setelah itu dinas akan memberikan deaktivasi. Untuk sekolah ini tinggal di-OK-kan saja dan harus terkoneksi ke internet. Di-OK-kan, setelah itu baru Bapak Ibu bisa login sesuai dengan user dan password yang Bapak Ibu punya. Nah, itu ya cara pindah database. Ini perlu dipahami karena nanti suatu saat Bapak Ibu pasti akan melakukan hal demikian. Karena kalau pengalaman saya itu sekolah sering sekali yang kelupaan backup, akhirnya database-nya kehapus. Nah, itu sulit untuk mengembalikan database lagi dari server, agak lambat biasanya. Nah, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin materi dari saya. Sudah 1,5 jam memberikan penjelasan, berbagi pengalaman dari aplikasi Arkas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita mungkin kembalikan ke Bu Sri untuk sesi tanya-jawab atau gimana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri, mau langsung tanya jawab atau gimana ini? Izin bertanya, Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Ini Bapak siapa nih? Dengan Pak Aloysius, SMA 1 Tayan Hulu, Sanggau. Oke, lanjut Pak. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Robin untuk materinya. Ini yang kali kedua saya ikut pelatihan nih Pak, dari kemarin. Yang pertama-tama, ini kan untuk yang SMA 1 ini kan, yang negeri kan sudah disahkan Pak, untuk LKAS kan. Kemudian kita ingin menggeser Pak, bulan belanjanya dari bulan 9 ke bulan 6. Nah itu bagaimana caranya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin masih sama pertanyaan yang kemarin. Pajak untuk di Serabi itu kan dengan Arkas ini berbeda cara perhitungannya gitu ya. Sama-sama 10%, tapi kalau yang kita belanja, misalnya kita belanja nasi 20.000, nah nanti 20.000 dikali 2% baru ditambahkan gitu. Tidak include kita buat langsung 20.000 itu tidak langsung dengan pajak. Nah ini bagaimana caranya gitu untuk tentang pajak mengubahnya di dalam Arkas ini. Itu yang kedua. Nah jadi untuk sementara itu dulu Pak pertanyaannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pagi Pak. Baik Pak, kalau untuk yang pertama itu Bapak tinggal ajukan pergeseran, hubungi dulu pihak provinsi untuk melakukan pergeseran. Nah, di aktivasi kertas kerja itu ada menu pergeseran Pak. Ya, ada menu pergeseran. Bapak boleh share screen nggak aplikasinya? Bisa nggak? Bisa. Nah, sekalian aja biar. Saya buka dulu Pak ya. Oke. Nah, saya bilang untuk yang kedua tadi, masalah pajak. Nah, aplikasi Arkas itu menghitung jumlah pagu dari anggaran plus pajak itu berapa. Nah, kalau Surabi misalnya pagu anggarannya 30.300, berarti di Arkas Bapak Ibu masukkan 30.300. Nah, itu. Kalau memang tambahan 300-nya adalah pajak 10%. Nah, itu ya. Jadi minta dinaikkan untuk harga nasi kotaknya tadi, konsumsi tadi misalnya ya, atau barang yang Bapak Ibu belanjakan sesuai dengan harga di Serabi. Nah, itu dinas provinsi bisa mengubahnya. Jadi kita ke SPJ, Bapak Ibu tidak perlu memisahkan harga pajak dan harga harga barang tadi sudah include dengan pajak ya. Seperti yang BKW yang saya contohkan tadi.
Oke Pak, saya Pak ya. Oke. Kemudian juga di pajak itu sudah ada buku penutupannya sendiri. Nah, seperti itu Bapak ya. Jadi tinggal nanti dilihat berapa harga maksimal yang ada di Surabi, Bapak sesuaikan di Arkas harga maksimalnya. Nah, itu. Ya. Ya. Silakan Pak, share screen Pak. Ya. Disabel deh Pak, hostnya Pak, nggak bisa ini aktifannya. Ya mungkin host minta di share screen Pak ininya nih. Oke, saya ubah ya. Coba Pak Ya. sekarang. Ya. Oh sudah. Ya. Ah ini Pak. Jadi kan kita rencana kita kan ini belanja modal ini kan awalnya saya simpan di bulan September Pak. Mau kita ubah di bulan Juni gitu. Oke. Jadi Bapak tekan tombol pergeseran tuh. Coba. Ini Pak ya. Yang ini. Ya. Klik. Yes kan ya? Ya. Yes ya. Oh iya. Selanjutnya Pak. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak klik kelas kerja sekarang. Atas kerja. Ya. Tinggal kali anak ya. Ya. Iya. Nah, itu sumber dananya. Nah, itu sudah revisi 1. Diklik. Nah, pilih barang yang tadi mau dirubah. Nah, coba cari barangnya di bawah. Ya. Baik. Coba Bapak cari. Ini termasuk belanja buku nih Pak. Iya. Salah satu contoh. Ini. Mana coba? Iya. Tapi ini izin dulu sama Bu Sri ya. Saya cuma nyontohkan aja nih. Takutnya Bu Sri nanti nggak menyetujui. Langsung izin Bu saya. Oke. Bapak klik tadi, kemudian klik ubah Pak. Sekarang. Ubah data. Baik Pak, saya cari dulu Pak ya. Cari dulu, coba. Yang lebih dekat. Itu buku bukan? Ya, betul. Ya, coba. Bapak ubah dulu nih, contoh aja nih. Ubah, klik ubah data. Oke, yang buku. Ubah data Pak ya. Ya, ubah data. Kita mau simpan ke Juni. Berarti kita klik Juninya Pak ya. Ya, Oktober dihilangkan dulu tuh Pak. Ya, Oktober dihilangkan dulu. Contohnya. Ini hilangkan dulu. 40. Oktobernya dihilangkan Pak. Ya. Sudah. Oktobernya ya, oke. Dah, tinggal di oke sekarang. Oktobernya dihilangkan centang. Enggak, centangnya hilangkan. Oh, centangnya. Centang Oktober tuh hilang. Oke. Nanti diokekan ya. Iya, coba diokekan. Oh, sudah Pak. Iya, seperti itu Pak ya. Ya, terima kasih. Oke. Baik, lanjut yang lain. Pak, mohon share screen-nya ditutup dulu biar yang lain bisa. Dulu Pak ya. Iya Pak. Sama Petrus. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Ruben atas materinya. Saya sendiri bingung. Saya baru mencoba berapa hari yang lalu mengisi Arkas itu. Terus saya tuh bingung dengan nomor urutan yang 001 itu. Jadi saya entry berikutnya 001, rupanya kalau satu sub itu terdiri dari beberapa item. Sedangkan misalnya ATK pada Serabi itu kami kan pakai paket Pak. Jadi ATK-nya segini misalnya tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 gitu. Terus ternyata di Arkas beda ya. Bisa enggak gitu, kami belanjanya itu kan Maret gitu. Jadi walaupun belanjanya pada bulan Januari, Februari, Maret baru bayar gitu. Dan kita terima uangnya pun di Maret, PKU-nya gitu. Terus kan kita di Arkas itu kayak pembayaran belanja rutin gitu kan. Listrik itu kan kita centang-centang Januari, Februari.
sampai Desember gitu. Waktu pengerjaan BKU di Arkas itu kan misalnya Maret. Gimana itu Pak? Dan tapi keterangannya tetap disip. Misalnya belanja tagihan listrik bulan Maret, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret gitu. Gimana itu? Karena kami belum tahu sama sekali gitu. Iya, Ibu tadi mungkin ketinggalan Bu ya. Saat proses BKU sudah saya contohkan. Walaupun Ibu menganggarkan di Januari, Februari ya, terus Maret juga, tapi Januari, Februari itu nggak dibayar, kan misalnya gitu, belum belanja. Nah, terus belanjanya kan di Maret, misalnya ya. Lalu proses BKU-nya di bulan Maret. Tidak masalah itu Bu. Berarti kan, nah tapi nanti di BKU di bulan Maret itu akan kelihatan mana anggaran yang belum direalisasikan dari Januari sampai Maret. Nah itu akan kelihatan. Jadi bukan berarti ketika kita BKU bulan Maret hanya Maret aja yang muncul, enggak. Jadi setiap anggaran yang belum direalisasikan sampai bulan Maret itu akan muncul, walaupun anggarannya ada di Januari, anggarannya ada di Februari. Nah itu nggak masalah, nggak masalah Bu. SPI-nya bisa di bulan Maret. Nah, tapi tadi yang pertama Bu bilang tadi kan ATK itu pakai paket. Nah kalau di Arkas memang ATK-nya harus pakai rincian Bu. Jadi kalau misalnya kami juga di Sambas, ATK itu tidak boleh pakai paket lagi, jadi pakai rincian. Kertasnya berapa rim, sampai ke penghapusnya berapa buah. Nah itu Bu, karena mengikuti dari pola APBD. Nah tapi saya nggak tahu kalau provinsi pengen pakai paket, ya tinggal diusulkan saja ke dinas provinsi. Seperti itu Bu ya. Oh, baik. Jadi prinsipnya anggaran itu boleh lebih awal daripada realisasi. Nah, realisasi nanti akan mengakomodir anggaran mana saja yang belum direalisasikan walaupun bulannya sudah lewat. Tidak masalah. Yang tidak bisa itu ketika di anggaran bulannya belum sampai. Misalnya Ibu anggaran di bulan Juni, terus mau SPJ-kan di Maret. Nah, itu tidak bisa. Nah, ya, paham Bu ya? Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, langsung. Ini siapa nih? Ayo Pak, SMA 17 Pak, Bintang. Oke, silakan Pak. Ini Pak, Ini saya Pak. ingin menanyakan Pak, waktu penganggaran biasanya kan penganggaran listrik atau PDAM itu kan enggak pasti Pak waktu realisasinya. Misalkan di penganggaran itu kita anggarkan di bulan 3 itu senilai 200.000 Pak. Tetapi pas realisasinya ternyata lebih Pak. Nah, itu bagaimana Pak solusinya Pak? Nah, harusnya Bapak menganggarkan ada asumsi kenaikan, Pak. Ada asumsi kenaikan. Jadi anggaran itu bukan harus pas gitu, enggak. Jadi pola anggaran itu harus mengasumsikan ada kenaikan nanti ketika pemakaian itu membengkak. Nah, itu. Jadi dari RKS itu harus Bapak Ibu sesuaikan dulu. Jangan sampai nanti ketika SPJ malah anggarannya tidak mencukupi untuk SPJ. Kalau kejadiannya sudah terjadi, ternyata saat SPJ anggarannya kurang, berarti harus melakukan pergeseran di RKS-nya, Pak. Jadi tidak bisa langsung ke SPJ. Tahapannya tetap RKS dulu yang dirubah. Nah, cuman ini sangat sulit ketika memang itu terjadi pada kegiatan-kegiatan rutin seperti listrik, ya, PDAM. Nah, seharusnya itu memang kita buat anggaran yang mengasumsikan ada kenaikan. Nanti saat SPJ ternyata realisasinya lebih rendah dari anggaran, nah itu tidak masalah. Kita bisa kurangi angkanya. Ketika nanti ada tersisa dari anggaran tersebut, dapat kita alokasikan nanti saat membuat RKS perubahan. Nah, bisa kita lihat kemana sisa anggaran yang dari PDAM atau listrik. Misal listrik di bulan ini, Maret ini anggarannya 200, ternyata pemakaian cuma 150.000. Nah itu tidak masalah Pak, dibayar 150.000, nanti 50.000-nya ini kita simpan dulu di anggaran, nanti akan ada sesi perubahan RKS dan Bapak Ibu bisa mengalokasikannya ke anggaran yang lain. Nah seperti itu Pak ya. Ya Pak. Dengan ini Pak, masalah ini Pak, kalau belanja itu kan ada harga ambang batas Pak, sesuai Pergub. Tetapi kenyataannya di lapangan harga itu lebih tinggi Pak. Nah itu bagaimana Pak? Nah kalau itu kajian harus ini Pak, kalau memang di lapangan lebih tinggi dan ternyata Pergub itu lebih rendah,
harus ada kajian teknis Pak dari inspektorat. Kami tidak bisa memutuskan. Kalau di Sambas itu ketika memang harga pasar lebih tinggi, maka kami harus survei dulu, gitu kan. Nah, baru bisa dimasukkan di aplikasi Arkas. Tapi untuk lebih amannya, konsultasikan ini dulu ke dinas provinsi, gimana baiknya, karena itu wewenang dari dinas provinsi setempat ataupun yang lainnya. Itu Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, lanjut SMA Darul Ibtidah. Ini biar saya itukan dulu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak SD SMA 17 mohon di mute dulu Pak suaranya Pak. Sudah Pak. Ya, langsung. Ya, langsung Ibu. Pak, saya Silakan Ibu. kan di saldo kas tunai itu di BKU sudah habis, tapi di bagian depan itu masih ada tersisa kas tunai 2 juta lebih gitu. Ibu bisa share screen nggak? Nggak bawa laptopnya. Baik, nanti Ibu lewat grup aja ya, nanti di screenshot saya cek dulu gimana kasusnya supaya lebih mudah nih. Soalnya kalau nggak lihat kan agak rumit nih. Tadi maksudnya gimana, kas tunai tersisa di depan? Iya, di bagian cover depan tuh yang pas kita masuk, kemudian muncul di situ kan ada dana tuh. Oh, Dan itu ada kas tunai. Sedangkan di BKU itu sudah habis gitu, Pak. ya, bisa jadi itu ini Bu, tampilan di dashboard itu nggak perlu Ibu khawatirkan. Karena biasanya dashboard nggak sesuai dengan isian BKU biasanya. Tapi ketika sudah kita close, kemudian masuk lagi, biasanya berubah. Nah, itu. Kalau tampilan depan nggak perlu di... Sudah close tapi sudah buka, kemudian harga itu masih ada. Masih ada ya? Iya. Ya, itu perlu dicek lagi sih. Saya harus lihat BKU-nya, saya harus lihat ada realisasi anggaran yang lain atau enggak. Nah, itu harus kita cek dulu. Ya. Harusnya memang lihat dari aplikasi nih. Ya Mungkin Pak, Ibu nanti Ibu di grup ya Pak. Ya, oke. Oke Pak, makasih. Ya, lanjut Bapak Kita nomor Alois. WA-nya nanti Pak. Ya, nanti Bu Sri yang share di grup Telegram nanti. Langsung Pak Suwardi ya, Pak Suwardi SPD nih, dari mana nih? Selamat. Yang raise hand, Pak Suwardi enggak? Respon Pak Sukran? Pak Sukran mana nih Pak Sukran? Sukran left. Selamat siang Oke, Pak. yang lain. Langsung aja Pak. Ya Pak, lihat. Silakan Pak. Mohon maaf Kak, jadi baru join karena untuk Zoom meeting ini kami harus jauh nih jangkauan sinyalnya. Jadi saya ini mengulang dari awal, saya jujur baru memulai lagi setelah berapa lama yang saya telah kerjakan. Jadi intinya Pak, apa RKS ini kita buat sampai 0 dulu, gitu ya Pak ya? Ya, harus nol Pak. Setelah itu baru kita masuk ke pengesahan Pak ya? Ya, benar. Kemudian baru kita ngerjakan BKU Pak ya? Ya, seperti itu Pak. Oh gitu-gitu Pak. Tahapannya harus terus saya disetujui, Bapak Ibu cek status, baru bisa ke BKU. Ya, seperti itu. Cek statusnya itu melalui pengesahan ya? Ya, di menu penganggaran itu kan ada cek status Pak. Ketika Bapak sudah melakukan pengesahan, maka tombol cek status akan muncul di situ. Pengesahan cek status, pengesahan Pak ya? Pengesahan cek status. Kalau cek statusnya belum aktif itu berarti belum Pak ya? Belum bisa Pak ya? Iya, belum bisa belum pengesahan. Nanti kalau cek statusnya belum aktif, berarti pengesahannya belum Bapak lakukan. Jadi Bapak itu pengesahan harus pengesahan dulu, harus koneksi ke internet. Setelah pengesahan selesai, baru ada menu cek status akan muncul di aplikasi Arkas itu. Oh iya, berarti RKS-nya kita ke penganggarannya kita kertas kerjanya kita selesaikan dulu Pak ya? Ya, gitu Pak Aryan. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Oke. Selamat pagi Pak. Lanjut. Selamat pagi Pak. Bu, ya, lanjut Bu. Ya ini punya saya, maaf Pak, langsung saja ya. Ini punya saya kan kemarin sudah saya coba-coba, sudah
Tapi ini Ya. seperti ini tampilannya, apakah mana ini? Ini Pak, di-share Pak ya. Nah ini, apakah Ya, coba Ibu. saya Ibu hapus share bisa, dulu. Pak? Kelihatan nih. Ya? Tidak kelihatan nih ya, baru kelihatan. Ini dihapus boleh kah Pak? Kan saya belum selesai, maksudnya saya coba-coba waktu itu. Ini Kenapa mau dihapus? Mau diulang maksudnya? di tampilan Bapak itu kan ini aktif ya, punya saya enggak nih Pak, pergeseran. Kalau Ibu mau aktif itu pengesahan dulu, setelah disetujui baru aktif tuh Bu pergeserannya. Nah, kalau Ibu belum selesai, nggak perlu hapus. Ibu klik kertas kerjanya, coba buka kertas kerja. Ya. Jadi sumber dananya. Ini Pak ya. Ya. Begini Pak. Ya, ini kan belum ada sama sekali ya. Tinggal Ibu Ya. buat aja ini. Oh, Buat yang aja. Tambah. berarti yang tadi itu tidak harus dihapus Pak ya? Nggak harus dihapus, kan Ibu belum buat. Belum Oh, iya, buat sama memang. sekali. Lanjut aja, nggak masalah. Oh, nggak masalah itu Pak ya? Ya, nggak masalah, lanjut aja. Maksudnya kalau itu dihapus, dampaknya apa ya Pak? Kalau itu dihapus, berarti anggaran yang udah Bapak Ibu kerjakan akan hilang. Jadi harus aktivasi dari awal lagi. Walaupun sudah disetujui, itu akan hilang. Nah, hati-hati tuh kalau ngapus. Oh iya. Boleh kalau mau klik hapus, coba Ibu hapus. Hapus ya? Nah, ya, coba hapus. Yes. Yes. Ini peringatannya sampai 4 kali nih. Yes lagi. Yes lagi. Untuk meyakinkan. Yes lagi. Tuh, 4 kali Iya. sampai peringatannya. Ya. Nggak Hati-hati. apa nih Pak. Tapi nggak apa nih dicoba dulu hapus Pak ya? Nggak apa-apa, Ibu kan Kalau belum belum buat sama sekali. Oh Kalau iya. sudah buat, jangan coba-coba. Nanti realisasi kehapus semua tuh. Ini Pak, yes lagi Pak ya? Ya, yes lagi. Ini Nah, juga itu. sama. Sama, kalau mau dihapus ya silakan. Ya. Tapi kalau udah kerja jangan dihapus ya. Nanti malahan ulang dari awal tuh. Iya Pak, kemarin kan saya coba-coba aja, jadi ternyata udah tampilan seperti ini, jadi saya bingung sendiri. Oke, ya. Baik, lanjut yang lain Bu ya. Ya terima kasih Pak ya. Mohon stop dulu Bu, share screen-nya. Pak, mau tanya Pak, Ya, Ibu, gimana? Halo Pak. berarti pengerjaannya ini kita mulai